hukum. 1. Seorang penyuluh hukum sedang melakukan penyuluhan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kepada masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang ITE, apa yang dimaksud dengan intersepsi? A. Pengiriman informasi elektronik. B. Penerimaan informasi elektronik. C. Penyadapan informasi elektronik. D. Penyimpanan informasi elektronik. E. Pengolahan informasi elektronik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam Undang-Undang ITE, intersepsi, atau penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. Kita masuk soal berikutnya. 2. Penyuluh hukum menjelaskan tentang prinsip-prinsip good governance. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan prinsip good governance? A. Transparansi. B. Akuntabilitas. C. Partisipasi. D. Supremasi hukum. E. Sentralisasi kekuasaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip-prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Sentralisasi kekuasaan bertentangan dengan prinsip good governance yang mengedepankan pembagian kekuasaan dan desentralisasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam suatu sesi penyuluhan, seorang penyuluh hukum menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan yang benar dari yang tertinggi ke yang terendah adalah A. UUD 1945 TEP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. B. UUD 1945 UU Perpu, TEP MPR, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. C. UUD 1945 TEP MPR, UU Perpu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. D. UUD 1945 UU Perpu, PP, Perpres, TEP MPR, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. E. UUD 1945 TEP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Kabupaten Kota, Perda Provinsi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi ke yang terendah adalah UUD 1945, TEP MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penyuluh hukum sedang menjelaskan tentang hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan hak tersangka menurut KUHP? A. Hak untuk mendapat bantuan hukum. B. Hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan kepadanya. C. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan. D. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik. E. Hak untuk langsung mengajukan banding atas putusan penyidik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hak untuk langsung mengajukan banding atas putusan penyidik bukan merupakan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP. Banding hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, bukan pada tahap penyidikan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam penyuluhan tentang hukum perdata, penyuluh hukum menjelaskan tentang asas-asas perjanjian. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya disebut A. Asas konsensualisme. B. Asas pacta sunt servanda. C. Asas itikat baik. D. Asas personalitas. E. Asas kebebasan berkontrak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa asas personalitas dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, tidak mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penyuluh hukum sedang menjelaskan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan Integrated Criminal Justice System? A. Sistem peradilan yang hanya melibatkan hakim dan jaksa. B. Sistem peradilan yang terpisah antara pidana dan perdata. C. Sistem peradilan yang terpadu dari penyidikan hingga pemasyarakatan. D. Sistem peradilan yang hanya fokus pada penghukuman. E. Sistem peradilan yang mengabaikan hak-hak tersangka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Integrated Criminal Justice System, atau sistem peradilan pidana terpadu merujuk pada sistem yang menghubungkan semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan, sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam penyuluhan tentang hukum ketenagakerjaan, penyuluh hukum menjelaskan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berapa lama maksimal PKWT dapat diperpanjang? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (JO), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKWT dapat diadakan paling lama 5 tahun. PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui dengan ketentuan keseluruhan PKWT tidak boleh melebihi 5 tahun. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penyuluh hukum menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. Memiliki kualitas tinggi. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Memiliki harga yang terjangkau. D. Sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. E. Memiliki garansi resmi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam penyuluhan tentang hukum lingkungan, penyuluh hukum menjelaskan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah yang dihasilkannya disebut A. Prinsip pencemar membayar. B. Prinsip kehati-hatian. C. Prinsip pembangunan berkelanjutan. D. Prinsip partisipasi masyarakat. E. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah atau mencemari lingkungan wajib menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan yang tercemar. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penyuluh hukum sedang menjelaskan tentang sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah A. Sistem pembuktian positif. B. Sistem pembuktian negatif. C. Sistem pembuktian bebas. D. Sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang secara terbatas. E. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa KUHP menganut sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang secara terbatas atau negatif WTJIK Bewis teori. Sistem ini mengombinasikan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam penyuluhan tentang hukum perkawinan, penyuluh hukum menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berapakah batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita? A. 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. B. 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria. C. 19 tahun untuk wanita dan pria. D. 17 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. E. 21 tahun untuk wanita dan pria. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Kita masuk soal berikutnya. 12. Seorang penyuluh hukum menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum pidana. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan disebut. A. Asas legalitas. B. Asas teritorialitas. C. Asas personalitas. D. Asas universalitas. E. Asas perlindungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas legalitas dalam hukum pidana dikenal dengan adagium, nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam penyuluhan tentang hukum agraria, penyuluh hukum menjelaskan tentang hak-hak atas tanah. Hak atas tanah yang bersifat primer dan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang ditetapkan pemerintah, serta badan hukum keagamaan dan sosial disebut. A. Hak guna usaha. B. Hak guna bangunan. C. Hak pakai. D. Hak milik. E. Hak pengelolaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang bersifat primer, terkuat, dan terpenuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, serta badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Badan Hukum Keagamaan dan Sosial. Kita masuk soal berikutnya. 14. Seorang penyuluh hukum sedang menjelaskan tentang sistem peradilan tata usaha negara. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan bestschiking? A. Putusan pengadilan tata usaha negara. B. Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. C. Peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara. D. Gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara. E. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat tata usaha negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bestschiking dalam hukum administrasi negara merujuk pada keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret atau nyata, individual atau ditujukan kepada seseorang atau badan hukum tertentu, dan final atau menimbulkan akibat hukum. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam penyuluhan tentang hukum perpajakan, penyuluh hukum menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Manakah di antara berikut yang termasuk dalam pajak tidak langsung? A. Pajak penghasilan atau PPh. B. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. C. Pajak pertambahan nilai atau PPN. D. Pajak kendaraan bermotor.
E. Pajak penerangan jalan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, konsumen akhir yang menanggung beban PPN, meskipun yang menyetorkan ke kas negara adalah pengusaha kena pajak.